Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Yusril Iza Mahendra. Kemudian yang di bawah saya Busrol Karim. Kemudian di bawahnya lagi Cici Swastiningsih. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemikiran Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang teologi. Masuk ke pembahasan. Yang pertama, latar belakang dan pembahasan. Latar belakang dari pembahasan ini ialah teologi ini berakar kuat di kalangan umat Islam Indonesia. Terbukti di pondok-pondok pesantren masih diajarkan kitab-kitab Umul Barahim, Hakikatul Awam, Sanusiyah, dan Kifayatul Awam. Kitab-kitab tersebut merupakan karangan yang baik dalam ilmu tauhid, tetapi kemajuan dan perkembangan zaman membuat buku-buku tersebut menjadi outdated. Secara lebih jauh, teologi tradisional tersebut berakar pada teologi Asy'ariyah sebagai teologi Islam yang pertama kali masuk Indonesia. Menurut Harun Nasution, teologi Asy'ariyah selain bersifat tradisional dan cenderung pada aliran Jabariyah, juga lambat dan mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena kelemahan manusia. Menurut paham tersebut, banyak bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan. Argumen ini dilandasi dengan surah Al-Insan ayat 30, yang artinya kamu tidak dapat menghendaki kecuali Allah yang menghendaki. Ayat tersebut oleh aliran Asy'ari yang diartikan bahwa manusia tidak dapat menghendaki kecuali jika Allah menghendaki manusia supaya menghendaki sesuatu itu. Pemahaman tersebut membawa konsekuensi bahwa seseorang tidak dapat pintar, kaya, naik pangkat, dan maju kecuali jika Tuhan menghendaki ke arah tersebut. Bukanlah daya manusia, melainkan daya Tuhan. Paham ini diwakili oleh aliran Mu'tazilah yang ingin memahami hubungan Tuhan, manusia, dan alam atas dasar wahyu dan akal. Mereka menempatkan akal pada posisi yang tinggi. Akal sebagai sumber pengetahuan dan keraguan dipandangnya sebagai salah satu metode dalam mencari kebenaran. Masuknya teologi tersebut diperkirakan disebabkan oleh adanya kesadaran dari pembaru akan pentingnya pengembangan masyarakat untuk mengatasi keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Bagi mereka, pembaruan mutlak diperlukan karena pintu ijtihad dipandangnya senantiasa terbuka. Nilai penting dalam pemikiran Kyai Hasyim pemikiran tauhid ia tuangkan dalam bukunya Al-Risalah Tauhidiyah Maqalid fi Bayan Ma Yajib bin Nur Kyai Hasyim mengutip pendapat Al-Qurairi, ada tiga peningkatan manusia dalam memahami tauhid. Membesarkan Tuhan, inilah tingkatan yang paling rendah dan biasanya dipahami oleh orang awam. Tingkatan kedua adalah mengikuti pengetahuan dan pengertian mengenai keesaan Tuhan. Level ini biasanya pada ulama zahir. Sementara tingkatan yang terakhir dan ketiga yaitu tumbuh dari perasaan yang mendalam atas yang agung atau al-haq. Posisi ini biasanya dimiliki oleh para sulf yang telah sampai kepada pengalaman makrifah. Bagi beliau, Islam tidak hanya berbicara tentang ketuhanan, tetapi Islam juga berbicara tentang aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat terbelakang. Pada titik ini,
label kiai tradisi pada Kiai Hasyim. Tentu saja perlu dipertimbangkan dengan alasan antiologinya sudah sangat modern. Modern yang dimaksud bahwa apa yang menjadi pemahaman teologi Kiai Hasyim sama dengan pemikiran-pemikiran modern Hasan Hanafi. Pada pemikiran teologi Kiai Hasyim, singkatnya sejalan dengan formulasi Asy'ari dan Al-Mutaridi. Formulasi ini merupakan bagian dari Sunisme yang berusaha menjembatani antara kelompok yang meyakini atas kebebasan berkehendak atau qadiriyah dan golongan yang menyerahkan dirinya pada Tuhan atau jabariyah atau fatalis. Konsep-konsep ini kemudian ia jabarkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang belakangan akrab dikenal dengan Sunni. Menurut Kiai Hasyim, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.